Ya, kembali lagi di Bitok, Banjarmasin Pulse, bicara apa saja. Kita sudah melewati sesi pertama, perbincangan dengan seorang remaja putri syarat prestasi dari Kabupaten Balangan, Risalatun Nadia. Terima kasih Sobat Bipos yang masih bersama kami baik di Facebook, Instagram maupun kanal YouTube. Oke, kembali dengan Nadia. Terus untuk saat itu waktu baru pertama dibuka itu untuk tenaga pengajarnya sendiri bagaimana rekrutmennya? Terus apakah mereka memang sudah punya pengalaman di mengelola semacam sekolah alam ini? Silakan. Iya, untuk fasilitator pertama, jadi tenaga pendidik ini kami menyebutnya adalah fasilitator karena dengan harapan tenaga pendidik ini bukan hanya mengajarkan materi, tapi juga mereka memfasilitasi anak-anak untuk bisa terus berkembang di sekolah alam. Fasilitator ini kami mengambil dari mahasiswa fresh graduate yang memang sudah berprestasi gitu ya di kampusnya masing-masing dan secara jurusan mereka juga linear dengan pendidikan sekolah dasar, ada dari jurusan PGMI, kemudian ada juga dari jurusan pendidikan agama Islam. Di sini memang mereka belum memiliki pengalaman langsung untuk terjun di sekolah, tapi jauh sebelum mereka mengajar di Sekolah Alam Altamar, kami memberikan mereka workshop, kemudian seminar-seminar dari jaringan Sekolah Alam Nusantara supaya mereka alam Altamar. Terus pada awal-awal itu berapa mungkin jumlah peserta didik atau apa istilahnya sebutannya atau apa? Iya, untuk peserta didik di tahun pertama, kami beroperasional pertama di tahun 2021. Alhamdulillah kami sudah menerima kepercayaan dari 18 orang tua siswa yang mempercayakan anak-anaknya kepada kami. Jadi ini terdiri dari 16 untuk peserta didik di tingkat SD, kemudian 2 di tingkat TK. Dan alhamdulillah di tahun pertama ini juga kami sudah mengantongi berbagai perizinan dari pemerintah Kabupaten Balangan untuk bisa menyelenggarakan sekolah. Oke, untuk tahun 2022, 2023 ini akan menjadi tahun kedua Sekolah Alam Altamar. Alhamdulillah sudah kami buka dan masih dibuka sampai saat ini. Mungkin dari evaluasi tahun pertama itu mungkin apa ya, mungkin pembenahan jadi sekolah ini terus ke depan jadi lebih baik, terus juga eh, peminat makin banyak untuk mempercayakan putra putrinya di. Um, dari yang ulun pribadi rasakan, memang struggle kami masih sama dengan tahun sebelumnya. Kami harus terus mensosialisasikan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya sekolah alam ini. Karena kebetulan di sosial kami juga ada kegiatan berbagi dengan anak yatim. Jadi sebagian masyarakat mengira bahwa sekolah ini adalah sekolah untuk anak yatim, padahal bukan. Jadi karena itu kami masih mencoba untuk memberikan informasi bahwa yayasan ini memang tidak hanya bergerak di bidang sosial gitu ya dengan para anak yatim, tapi kami juga memiliki lembaga pendidikan formal untuk anak-anak yang mereka untuk orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah alam Altamar. Dan kami juga melakukan beberapa program seperti lomba finger painting, kemudian lomba warna yang kami tujukan pesertanya untuk para anak-anak TK. Jadi mereka datang ke sekolah alam, selain mereka juga melakukan lomba, berkegiatan, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, ini juga menjadi harapan kami bahwa orang tua dan anak-anak ini tahu bahwa ini loh ada sebenarnya sekolah yang namanya Sekolah Al Altamar. Kalau ini sendiri, kalau ini mungkin masuk orang lebih cenderung milih sekolah negeri yang mungkin free ya dari segala macam uang sekolah. Nah kalau di sekolah lain ini mungkin berapa sih mungkin Pak biaya?
Kami dari awal ya pembangunan kami tadi bekerja sama dan membuka donasi bagi siapa saja masyarakat yang ingin memberikan donasinya kepada kami untuk pembangunan maupun operasional. Dan di awal pun kami juga memberitahukan kepada orang tua bahwa kami tidak bisa mengelola sendiri sekolah ini. Jadi kami ingin mengajak orang tua yang memang ingin berkontribusi langsung terhadap pembangunan dan operasional sekolah, sehingga ada beberapa donasi yang diberikan orang tua setiap bulannya kepada sekolah. Jadi tidak wajibkah untuk tiap anak itu maksudnya? Setiap anak setiap bulannya ada kontribusi, cuman nominalnya dikembalikan kepada orang tua. Ketika mereka mempunyai sekian dananya, silakan mereka berikan. Ketika di bulan berikutnya mungkin lebih sedikit nominalnya atau lebih banyak, silakan juga mereka berikan kepada sekolah. Dan kami melakukan subsidi silang biasanya, agar operasional tetap jalan setiap harinya. Kalau dari pemerintah kabupaten ataupun perusahaan di Kabupaten Balangan ada yang menjalin yang bisa membantu untuk eksistensi sekolah kamar ini. Alhamdulillah di awal sejak pembangunan kami juga melakukan silaturahmi dan bekerja sama dengan beberapa lembaga gitu ya, seperti Bank Kalsel, kemudian ada dari Adaro juga, dan alhamdulillah kami mendapatkan support dana dari mereka yang kami gunakan untuk pembangunan sekolah. Kemudian dari pemerintah, alhamdulillah kami juga mendapatkan support dana dari pemerintah daerah. Langsung dari Pak Bupati? Atau melalui dari lembaganya. Oke. Ini sendiri nanti bisa kira-kira yang saat ini untuk murid-muridnya masih dari Kabupaten Balangan dan sekitarnya ya. Kira-kira itu bisa nggak nanti mungkin menarik minat dari kabupaten tetangga atau? Kalau saat ini memang masih di Kabupaten Balangan dan lingkupnya kebanyakan berdomisili di Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan, karena ini kecamatan yang paling dekat dengan lokasi sekolah, dan tidak menutup kemungkinan kami juga berharap bisa ada siswa atau murid baru yang berasal dari daerah luar. Dan kami berharap dengan datangnya siswa-siswa dari daerah luar ini juga tentu akan membangkitkan geliat ekonomi di Balangan. Jadi kami berharap tidak hanya pendidikan yang akan lebih maju dengan adanya sekolah alam ini, tapi juga kegiatan ekonomi masyarakat di Balangan akan semakin terbantu dengan adanya lembaga pendidikan ini. Kalau lamanya belajarnya per hari itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kami menerapkan sistem full day school, jadi dari jam 8 masuk sampai jam 4 sore. Itu untuk hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat dari jam 8 sampai jam 11. Kalau Sabtu, Minggu libur. Jadi selama itu tadi anak-anak itu juga dapat macam makan siang di sekolah, terus juga pulang itu sudah rapi, artinya dia sudah mandi segala macam. Seperti itu kah? Ini untuk makan dan segala macam kami sediakan di sekolah, karena memang di sekolah tidak kami izinkan untuk berjualan gitu ya. Jadi kami bisa mengontrol langsung apa saja yang dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga orang tua juga bisa mempercayakan mengenai santapan gizi anak-anak kepada sekolah. Dan di awal kami juga selalu berkoordinasi dengan orang tua apa-apa saja mungkin yang tidak boleh mereka makan, apakah mereka memiliki alergi atau memiliki makanan-makanan yang dihindari oleh anak-anak. Dan ketika awal pun kami juga beberapa menghadapi problem gitu ya, ada anak-anak yang mungkin belum bisa makan nasi, belum bisa makan sayur. Jadi dengan trik-trik tersendiri, alhamdulillah saat ini anak-anak sudah bisa mulai makan sayur, makan nasi gitu, dan makan buah-buahan. Artinya tidak hanya terkait akademik, juga mereka diajarkannya juga mungkin yang seperti itu tadi yang perilaku makan. Biasanya kan kalau di rumah orang tua kan segan memaksa atau mungkin belum tahu triknya. Ini di sekolah itu jadi menyenangi seperti itu ya, mulai bisa makan sayur. Nah, kalau sejauh ini respon dari orang tua melihat hasil pendidikan anak-anaknya mungkin seperti apa, terus
Apakah ada masukan dari para kebaikan ke depan? Ini, jadi setiap bulan kami melakukan laporan perkembangan siswa kepada orang tua. Jadi orang tuanya kami undang untuk ke sekolah dan satu persatu kami beritahukan bahwa perkembangan anak ini selama 1 bulan terakhir seperti apa. Dan di sini terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan sekolah, jadi kami bisa memberikan saran masukan kepada orang tua mengenai anak terhadap perkembangannya di sekolah, kemudian orang tua juga bisa memberikan saran kepada kami mengenai perkembangan anak selama mereka di rumah. Jadi ada terjalin sinkronisasi antara orang tua dan sekolah mengenai pendidikan anak ini. Dan alhamdulillah selama hampir 1 tahun berjalan ini, respon orang tua sangat-sangat positif dan alhamdulillah kami juga sangat terbantu di tahun ini karena tidak hanya dari yayasan yang mensosialisasikan adanya sekolah ini, tetapi orang tua juga selalu mensosialisasikan bahwa ada sekolah Alam Altamar ini. Boleh tahu mungkin apa aja satu atau dua masukan dari orang kebaikan? Kalau orang tua, kalau ditanya biasanya tidak ada masukan yang terlalu krusial gitu dari mereka. Mereka memang sudah sangat-sangat percaya kepada sekolah, paling hanya hal-hal kecil seperti tentang makanan, kemudian tentang, bagaimana cara anak ini mengelola barang-barangnya sendiri. Dan ini juga kami rasa sangat-sangat wajar karena di usia mereka seperti, saat ini ya masih dini, tidak jarang anak-anak masih suka teledor dengan barang-barangnya, kemudian teledor dengan, PR sekolah dan lain sebagainya. Jadi mungkin hanya hal-hal itu yang biasanya diberikan masukan oleh orang tua kepada kami. Kalau di sekolah ini istilahnya ada kepala sekolah gitu juga kah? Ini ada kepala sekolah juga. Kalau Nadia sendiri posisinya sebagai, Kalau saat ini ulun membantu di bagian administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah. jadi itu tugas dia. Ini kalau kepala sekolahnya ada lagi selain ulun. Nah, oke, ini tentang, ya, satu sisi sudah tentang sekolah. Nah, terus bagaimana juga ceritanya jadi ikut pemilihan pemuda atau terpilih menjadi pemuda terbaik ke Kalimantan Selatan? Iya, jadi informasi ini kebetulan ulun diberitahu oleh salah satu pegawai dari Dinas Pemuda Olahraga di Kabupaten Balangan. Kebetulan beliau adalah rekan ulun di salah satu komunitas sosial, ada namanya di sini Sahabat Balangan Center. Jadi memang komunitas ini bergerak di bidang sosial. Ulun berkenalan dengan beliau di sana dan beliau juga sudah tahu adanya Yayasan Altamar ini dan melihat bahwa kita berkiprah di bidang pendidikan. Kemudian adanya lomba pemuda pelopor ini diberitahukan oleh beliau dan alhamdulillah ketika itu langsung kita penuhi persyaratannya. Waktu itu di tingkat kabupaten ada persyaratan untuk membuat proposal dan kita berikan proposal kepada pihak Dispora Kabupaten dan setelah mereka cross check akhirnya memenuhi kriteria dan persyaratan. Setelah dilakukan pemenuhan persyaratan administrasi ini, kemudian pihak Dispora datang langsung melakukan observasi ke tempat kami, ke Sekolah Alam Altamar, dan setelah itu kemudian mereka memberikan rekomendasi untuk bisa melanjutkan ke tingkat provinsi. Dan di tingkat provinsi pun sama tahapannya, jadi kita melakukan seleksi administrasi terlebih dahulu dengan mengirimkan video profil dan proposal. Setelah itu pihak Dispora provinsi juga datang langsung melakukan observasi di sekolah alam, kemudian baru dilakukan penjurian langsung di Banjarmasin kemarin. Jadi waktu itu Nadia satu-satunya yang diusulkan di Kabupaten Balangan atau mungkin ada beberapa waktu itu kandidatnya mungkin waktu itu? Kandidatnya kemarin selain ulun ada beberapa lagi yang ulun tahu ada di bidang sosial keagamaan. Cuma setelah melakukan seleksi administrasi di tingkat provinsi, hanya ulun yang bisa lolos untuk melanjutkan ke seleksi penjurian. Kalau di tingkat Kalsel sendiri berapa?
Kalau di bidang pendidikan terbanyak kemarin untuk, tahun ini, jadi ada dari 6 kabupaten, sedangkan di bidang-bidang lainnya rata-rata ada 3 dan 4 orang.